Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. James Damping, MA, MTH. Dengan materi kita, teologi proper, dengan tema dua natur. Ini sudah sesi yang ketiga, Bapak Ibu. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar bisa dapat memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan menolong mereka agar semua pelajaran pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, handphone, laptop, wifi, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pelajaran firman-Mu ini, biarlah Tuhan campur tangan dan menolong agar tidak ada hambatan, sehingga pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak James Damping, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau, Tuhan. Berdoa juga buat semua yang ada di Zoom Sema Adonai, baik juga yang menonton di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman, kiranya bukakan hati dan pikiran semua yang menonton agar kebenaran firman-Mu boleh diterima dengan baik. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan. Terima kasih. Datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Ramses James Damping, MA, MTH, DTH, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pada tanggal 1 Juni tahun 1962. Beliau mengalami kelahiran baru menerima Yesus pada bulan Juni tahun 1978. Beliau memiliki istri bernama Insinyur Denisha Riduran, dan serta dikaruniai seorang anak yang bernama Daniel Kristofani Damping, mahasiswa teologi program S1 tingkat akhir. Riwayat pendidikan: SD sampai SLTA di Kota Mobagu tahun 1969 sampai tahun 1981, S1 di IKIP Negeri Manado lulus tahun 1991, S2 Misiologi di STI Jakarta lulus tahun 2005, S2 Biblika di STI Jakarta, menyelesaikan semua mata kuliah tahun 2007, S2 Teologi di STT AGP Jakarta lulus tahun 2012. S3 Teologi di STT Betani Surabaya lulus tahun 2016, S3 Teologi di STT Anugerah Surabaya lulus tahun 2022. Riwayat pelayanan: sejak tahun 1979, beliau telah aktif terlibat dalam berbagai pelayanan gerejawi. Pada periode tahun 1979 hingga tahun 1983, beliau berperan dalam pelayanan perintisan yang diinisiasi oleh Yayasan Penginjilan Injil Indonesia Kota Mobagu sebagai pelayan paruh waktu. Setelah itu, dari tahun 1983 hingga tahun 1991,
beliau melanjutkan pelayanannya di Gereja Alkitab Anugerah GA Manado, juga sebagai pelayan paruh waktu. Pada tahun 1992, beliau secara penuh waktu turut berkontribusi dalam perintisan Gereja Alkitab Anugerah di Makassar 1 tahun kemudian, pada tahun 1993 hingga tahun 1999. Beliau melayani sebagai gembala sidang dalam proses perintisan dan pengembangan Gereja Alkitab Anugerah di Medan. Pelayanan beliau berlanjut di Jakarta Timur, di mana pada tahun 1999 hingga tahun 2007 beliau menjabat sebagai gembala sidang di Gereja Alkitab Anugerah Jakarta Timur. Setelah itu, mulai tahun 2007 hingga saat ini, beliau terus melayani sebagai gembala sidang di Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Jakarta Timur. Selain pelayanan di gereja, sejak tahun 2008 hingga sekarang, beliau juga berperan sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Teologi STT, Biblika Jakarta sebagai dosen tetap, serta mengajar di berbagai STT lain di Indonesia pada program studi sarjana S1, Magister S2, dan Doktoral S3. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak James, apa kabar? Shalom, selamat malam Pak. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat sejahtera. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak James selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Dipersilakan Pak, terima kasih. Ya Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh melanjutkan lagi pemahaman Alkitab kita tentang teologi proper, yaitu doktrin tentang Allah, dan ini merupakan pertemuan ketiga dengan topik dua natur Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Yesus adalah pribadi kedua di dalam ketritunggalan Allah, dan dia adalah Sang Firman. Namun Firman di sini kita lihat adalah sebagai nama diri, pribadi yang kedua di dalam diri Allah yang esa. Nah, kalau kita melihat keseluruhan dalam Alkitab, kita akan menemukan ada 3 jenis firman gitu. Ada firman yang diucapkan, seperti dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengucapkan firman bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini firman yang diucapkan. Di dalam Kejadian, Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan seterusnya. Ada juga firman yang dituliskan gitu ya. Dan itulah Alkitab. Jadi kita harus membedakan ketiga jenis firman ini. Sementara malam hari ini kita akan membahas tentang Sang Firman. Jadi firman sebagai satu pribadi, firman sebagai nama diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Berarti firman sebagai satu pribadi, sebagai nama diri. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu hakikatnya juga Allah gitu ya. Jadi firman bersama-sama dengan Bapa, pribadi yang pertama, dan firman itu hakikatnya adalah Allah. Dan di ayat 14 kita menemukan bahwa Sang Firman ini datang ke dunia menjadi manusia. Kalau kita melihat dalam Wahyu 19 ayat 13, tema pasal ini berbicara tentang kedatangan Kristus kedua kali ke bumi, dan kita lihat bagaimana nama Yesus di sana disebutkan dalam ayat 13 adalah firman Allah gitu ya. Jadi firman yang kita bahas di sini bukan
soal firman yang diucapkan oleh Tuhan atau firman yang tertulis, tetapi firman sebagai nama diri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi firman itu bersifat ilahi dan dia memiliki hakikat sama dengan Allah. Dan firman yang ilahi ini nusul, turun ke dalam dunia dan menggunakan tubuh manusia. Karena itu kita mengenal nusul Isa gitu ya, atau Natal Kristus gitu ya. Natal Kristus. Jadi Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia, kemudian kita mengenal dengan sebutan kepadanya sebagai anak Allah. Meskipun keanakan Yesus itu sebenarnya bukan nanti dimulai ketika dia datang di dunia, tetapi sejak dalam kekekalan. Memang pribadi kedua ini disebut anak dalam Mazmur 2 ayat 7 misalnya. Pada hari ini, dikatakan dalam Mazmur 2 ayat 7, pada hari ini. Dan itu kalau kita lihat tense-nya itu berbicara tentang kekekalan. Aku telah memperanakan engkau. Jadi Sang Bapa berfirman, pada hari ini, pada kekekalan, aku memperanakan engkau. Sudah tentu memang istilah-istilah yang digunakan di sini, di dalam Alkitab, adalah istilah-istilah yang kita pahami sebagai manusia, bahasa manusia. Karena hanya sebatas itu yang dapat kita pahami. Yang jelas bahwa Yesus sebagai anak Allah bukan dalam arti biologis. Bukan dalam arti biologis, tapi mau menunjukkan pertama bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Gitu ya, sehakikat dengan Bapa. Karena di bagian lain dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Jadi firman yang datang ke dunia juga kemudian kita mulai kenal dengan nama Yesus, gitu ya. Malaikat memberi pesan kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang kudus dan beri dia nama Yesus, gitu. Di mana Yesus itu adalah dalam bahasa Yunani yang artinya Yahweh menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan. Jadi Sang Firman ini adalah satu pribadi dan sekarang dia memiliki dua natur, dua sifat, dua kodrat. Gitu. Jadi sebelum dia datang ke dunia, sifatnya atau naturnya, atau istilah lain juga kodratnya adalah kodrat ilahi. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia, maka dia menambahkan satu kodrat lagi dalam dirinya, yaitu kodrat manusiawi. Nah, disinilah arti dari satu pribadi tetapi memiliki dua natur atau dua kodrat, dua sifat. Yesus satu pribadi dan pribadi ini adalah pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal yang Esa. Pribadi kedua inilah yang datang ke dunia. Atau disebut Sang Firman inilah yang datang ke dunia. Nah, ketika dia menjadi manusia, di dalam dirinya ditambahkan lagi satu sifat, satu kodrat, yaitu kodrat manusiawi. Jadi dalam pribadi Yesus ada dua sifat. Dan dua sifat itu adalah sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Nah, kedua sifat ini menyatu dalam diri Yesus sebagai Sang Firman itu dan tidak bercampur. Jadi pribadi ini tidak bercampur. Dan kemudian tidak juga dapat dibedakan, tetapi tidak bercampur, gitu ya. Tidak juga dapat dipisahkan. Maaf, di sini teks terhapus. Tidak dapat dipisahkan. Meskipun dia tidak bercampur, tapi juga tidak dapat dipisahkan kedua natur ini di dalam diri Yesus. Dan dapat dibedakan mana natur ilahi, mana natur manusiawi. Kapan menonjolnya natur ilahi, kapan yang menonjol itu natur manusiawi. Nanti sebentar kita akan lihat data-data di dalam Perjanjian Baru. Nah, ayat yang saya sebutkan tadi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, firman itu adalah Allah
dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi ketika firman menjadi manusia, bukan berarti sifat kealahannya hilang dan kemudian sekarang yang ada hanya sifat manusianya. Bukan seperti itu. Tetapi sifat manusia hanya ditambahkan kepada sifat ilahinya. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kata mengosongkan diri memang dari kata kenon, ya. Kemudian muncullah doktrin kenosis. Tapi mengosongkan diri ini, keno ini, di bagian lain dipakai dalam arti berdiam secara pasif. Dan inilah makna keno di sini, kenosis di sini. Bukan berarti ketika Yesus datang ke dunia menjadi manusia, sifat kealahannya ditinggalkannya di sorga. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah ketika Yesus datang ke sorga, sifat kealahannya itu berdiam secara pasif di dalam dirinya. Yang menonjol adalah sifat manusianya, sedangkan sifat kealahannya itu berdiam secara pasif. Hanya sesekali itu kelihatan, sesekali itu menonjol. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 kita akan menemukan kata rupa, ya, itu diterjemahkan dari kata morpe. Kemudian kita juga menemukan kata kedua, kata skema diterjemahkan oleh LAI juga rupa. Tapi dalam bahasa aslinya berbeda. Jadi walaupun dalam morpe Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia telah mengambil rupa manusia, mengambil skema manusia. Nah, morpe ini lebih memiliki makna, yaitu hakikat. Jadi meskipun dia memiliki hakikat Allah, gitu ya. Itu morpe di sini. Meskipun dia memiliki hakikat Allah, karena itu dia setara dengan Bapa. Dan kalau kita lihat di bagian lain, setaralah juga dengan Roh Kudus. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan ini harus dipertahankannya. Dia rela melepaskan hak kesetaraannya untuk suatu waktu tertentu karena tujuan penyelamatan di dunia ini. Karena dia mau datang ke dalam dunia ini, mewakili kita menerima hukuman murka Allah, karena tujuan kedatangannya untuk menjadi tebusan bagi kita. Gitu. Dan untuk supaya rencana penebusan itu terjadi, dia menggunakan pakaian, skema. Dia menggunakan pakaian manusia. Gitu ya. Jadi apa yang kelihatan yaitu tubuh manusia, kira-kira diumpamakan seperti pakaian yang dikenakan. Pakaian yang dikenakan pada sifat keilahiannya. Dan ketika dia berada di dunia, sifat keilahiannya ini memang tidak menonjol. Yang sehari-hari menonjol itu adalah sifat kemanusiaannya. Sehingga sifat keilahiannya itu berdiam dalam dirinya namun secara pasif. Sesekali aja itu muncul. Jadi itulah artinya, ya, dia berdiam secara pasif dalam tubuh jasmaninya. Nah, implikasi dari mengosongkan diri atau tadi kenosis yang terjadi pada Yesus atau yang dilakukan oleh Yesus pada dirinya, maka kesehariannya itu sifat kemanusiaan yang dapat kita saksikan di dalam kitab Injil. Misalnya Yesus tidur, gitu ya. Kalau bangun pagi, dia pergi ke kamar mandi, dia kemudian sarapan, sesudah itu dia berdoa, dia baca Alkitab, dia belajar, kemudian dia bekerja, baru kemudian dia keluar pergi melayani. Nah, itu yang dia lakukan sebagai manusia. Manusia yang persis sama dengan kita. Yang membedakannya hanyalah dia tidak berdosa. Dia tidak mewarisi dosa warisan.
dari ibunya. Karena waktu dia dikandung di dalam rahim Maria, dikatakan bahwa Roh Kudus melindungi dia, sehingga dosa warisan tidak terpenetrasi ke dalam janin Yesus itu. Karena Roh Kudus melindunginya. Itu yang membedakan dia dengan kita. Sehingga keadaan Yesus waktu ada di dalam dunia ini seperti kondisinya seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena itu dalam kitab Roma pasal 5 dikatakan Yesus itu adalah Adam yang kedua. Nah, sebagai manusia, ini yang dapat kita lihat di dalam Alkitab. Yesus tidur, dia makan, dia berdoa, dia baca Alkitab, dia melayani sebagai seorang manusia. Dan sifat keilahiannya sesekali aja nampak, yaitu misalnya ketika dia mengampuni dosa. Hak prerogatif untuk mengampuni dosa itu adalah milik Allah. Dan orang Yahudi sangat paham tentu hal ini, bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Oleh karena itu, pada beberapa kesempatan ketika Yesus mengatakan, "Nak, dosamu sudah diampuni." Wah, orang Yahudi begitu kaget. Karena kenapa orang ini berani mengatakan kalimat yang demikian? Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Dan Yesus berkali-kali di dalam kitab Injil menyatakan itu kepada beberapa orang, bahwa dosa mereka sudah diampuni ketika mereka itu datang kepadanya. Kemudian juga kita akan menemukan dalam kitab Injil, dia mengklaim bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Misalnya dengan ungkapan Bapakku. Yesus tidak pernah mengatakan Bapa kami. Jadi ketika dia sedang berbicara dengan murid-muridnya atau berbicara dengan orang-orang Israel, dia tidak mengatakan Bapa kita atau Bapa kami, tetapi selalu dia hanya mengatakan Bapakku. Dan orang Yahudi langsung mengerti bahwa ini adalah satu klaim bahwa dia, Allah adalah Bapanya sendiri, berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Berarti hakikat dia samakan dengan Allah, dan ini dianggap sebagai satu penghujatan. Dan alasan orang-orang Yahudi meminta supaya Pilatus mengizinkan dan menjatuhkan hukuman mati, hukuman salib pada Yesus, karena alasannya dia menyamakan diri dengan Allah. Jadi orang Yahudi ngerti kalau ungkapan Yesus selalu mengatakan Bapakku. Dia tidak mengatakan Bapa kita, Bapa kami, tetapi Bapakku. Kalau dia berbicara kepada murid-murid atau orang Yahudi tentang Allah mereka, dia bilang dan Bapa kamu, gitu ya, Bapamu atau Bapa kamu. Sementara Yesus sendiri ketika dia berbicara hubungannya dia dengan Allah, dia menggunakan frase Bapakku. Kemudian juga pada kesempatan lain dia sering menyampaikan kalimat bahwa ia satu dengan Bapa, gitu ya. Ia satu dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Juga pada kesempatan lain Yesus seringkali dengan klaim-klaim khusus. Misalnya ketika dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada, gitu ya. Sebelum Abraham jadi aku ada. Itu klaim Yesus ya. Dan aku ada ini ego eimi, itu sebenarnya adalah ucapan yang pernah dikatakan Yehova, Yahweh di Gunung Sinai kepada Musa. Sebentar kita akan lihat ayatnya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat pertama dulu data-data di dalam kitab Injil atau teks-teks di dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan sifat kemanusiaan Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang-orang luar yang membaca ayat ini ketika hari Natal, hari ketika Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, kok masa Tuhan lahir? Ya mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya
yang lahir ke dunia ini adalah kemanusiaannya. Bahwa dia sesungguhnya sebelum menjadi manusia datang ke dunia, dia adalah Sang Firman dan dialah pencipta alam semesta ini. Dia yang menciptakan dunia dan segala isinya. Tetapi ketika ayat ini katakan, hari ini telah lahir Kristus, Tuhan, lahir kemanusiaannya ke dalam dunia ini. Nah, dalam Matius 1 ayat 18 dan seterusnya, saya cuma baca 2 ayat saja, 18 sampai 20, di situ diceritakan tentang proses kelahiran Yesus, seperti layaknya kelahiran manusia yang lain. Ya. Kemudian di ayat 20 dikatakan tentang kelahiran Yesus, bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Maria sang perawan tiba-tiba kemudian hamil, dan itu bukan karena hubungan suami istri dengan Yusuf, tetapi itu datang dari Roh Kudus. Nah, ada diceritakan tentang proses kelahiran ini, walaupun kelahiran Yesus ini adalah kelahiran yang ajaib, tetapi ada kisah yang menceritakan tentang kelahiran dia secara jasmani, layaknya kelahiran manusia yang lain. Karena memang dia lahir sebagai manusia. Dalam Matius 4 ayat 1, di sana bagaimana Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Sementara dalam Yakobus 1 ayat 13, dikatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Berarti ketika iblis datang mendekat pada Yesus, dia coba mencobai Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus datang sebagai manusia. Dan iblis mencobai kemanusiaan Yesus. Sebab kalau kealahan Yesus sudah pasti tidak dapat dicobai. Karena Allah tidak mungkin dicobai. Tetapi karena dia tahu bahwa Yesus hadir ke dunia ini sebagai manusia, di mana keilahiannya memang ada di dalam dirinya namun berdiam secara pasif. Karena itu iblis berani mendekat dan mencobai, ya. Tentu dengan harapan Yesus pun dapat dijatuhkannya ke dalam dosa. Dan di sini membuktikan bahwa memang Yesus adalah manusia dan iblis pun tahu itu. Kemudian dalam ayat 2 pasal 4 kita lihat bagaimana setelah Yesus berpuasa dia lapar. Ya, Yesus lapar. Dan juga di bagian lain dikatakan pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Jadi ada beberapa data di dalam Alkitab, Yesus lapar dan makan. Nah, kalau kita mengikuti misalnya polemik di internet, ada orang-orang yang coba menyangga iman Kristen dengan mengatakan, masa Tuhan lapar? Masakan Tuhan makan? Nah, saudara, tentu serangan-serangan seperti ini tidak menggoyangkan apa-apa bagi iman Kristen. Iman Kristen tidak akan goyang hanya dengan logika yang rendah itu. Masa kok Tuhan lapar? Masa kok Tuhan makan gitu? Karena ayat-ayat ini tidak dapat membantah keilahiannya. Ayat-ayat ini hanya membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sungguhan. Dia bukan manusia siluman seperti tuduhan dari kelompok Gnostik, yang memang akar-akar Gnostik itu sudah muncul di abad pertama. Ya, sudah muncul di abad pertama. Waktu kita baca kitab Kolose, kita sudah melihat gambaran tentang proto-Gnostik, yaitu ajaran-ajaran dasar dari Gnostik sudah mulai muncul, walaupun eksis ajaran ini nanti abad kedua. Nah, menurut pandangan Gnostik, Yesus datang ke dunia ini hanya sebagai manusia semu, ya, manusia siluman, bukan manusia sesungguhnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia lapar, dia makan, ini membuktikan bahwa dia manusia sejati, gitu ya. Jadi ayat ini tidak membantah keilahiannya, tetapi ayat seperti ini membuktikan kemanusiaannya.
Hanya itu yang mungkin kita harus luruskan kepada mereka yang suka mengkritik, ya, mengkritik Alkitab, mengkritik keilahian Yesus. Dikira mereka dengan ada data-data seperti ini, maka keyakinan kita tentang kealahan Yesus akan goyang. Yang lucunya, mereka pikir kita orang Kristen di dunia ini tidak pernah baca ayat-ayat seperti ini. Dan mereka seperti menemukan ayat ini. Dan dengan begitu meyakinkan untuk mengatakan seakan-akan orang Kristen tidak memiliki logika gitu ya. Kok masa Tuhan lapar, Tuhan makan gitu ya. Tapi pada pihak lain, orang-orang pengkritik ini suka menuduh bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Kalau mengikuti logika mereka, dan orang Kristen mau memalsukan Alkitab, maka sudah tentu data-data seperti ini akan mereka hapus. Kalau pernyataan bahwa Yesus lapar, Yesus makan itu ternyata bisa menggoyang atau membatalkan ajaran keilahian Yesus. Nah, kalau orang Kristen mau memalsukan kitab sucinya, tentu ayat-ayat seperti ini akan dihapus. Tetapi justru ayat-ayat seperti ini bertebaran di mana-mana untuk menunjukkan bahwa dia manusia sejati. Nanti kita akan temukan di bagian akhir Perjanjian Baru. Di sana Yohanes mengatakan dalam suratnya bahwa orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Jadi penting sekali data-data seperti ini untuk menunjukkan kemanusiaannya. Karena memang itu diajarkan sejak penjelmaan Yesus, langsung dikatakan Sang Firman itu menjadi manusia. Dan ini bukan manusia semu, manusia siluman. Buktinya seperti di sini, Yesus lapar. Kemudian Yesus tidur dalam Matius 8 ayat 24. Kenapa? Karena memang dia sedang ngantuk. Mungkin dia kelelahan. Dan ketika berlayar waktu itu, murid-murid sedang mendayung, tetapi dia ambil waktu untuk istirahat tidur. Karena pelayanannya yang padat. Dan memang betul-betul dia tertidur karena kelelahan. Karena dia manusia sejati. Jadi ayat-ayat ini sekali lagi tidak membantah keilahian Yesus. Tapi sebaliknya ayat-ayat seperti ini membuktikan kemanusiaan Yesus. Nah, bahkan di dalam kasus mengenai hari akhir, masa eskatologi, masa kedatangannya, di sini ada ayat mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun di sorga tidak, anak pun tidak. Coba kita lihat urutannya, mulai dengan tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau Yesus sadar bahwa dia hanya manusia, cukup kalimat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu, tentu termasuk dirinya. Tapi Yesus meningkat kepada kalimat berikut. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak tahu. Tapi kemudian Yesus meningkat lagi pada kalimat berikut. Sebab kalau Yesus hanya malaikat, cukup sampai di situ kalimatnya. Kalau Yesus hanya malaikat seperti yang dikatakan oleh gerakan saksi-saksi Yehova, maka cukup kalimat sampai di situ. Tapi di sini kita lihat Yesus juga melangkah pada kalimat berikut. Dan anak pun tak tahu. Nah, di dalam semua agama, itu tidak ada penjelasan dalam semua agama bahwa di antara malaikat dan Allah masih ada makhluk lain gitu ya. Sesudah malaikat ya Allah. Nah, coba kita lihat sang anak itu ada di atas malaikat. Manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Dia meningkat lagi ke atas. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak ada yang tahu. Dan kemudian sang anak. Tetapi levelnya ada di atas para malaikat. Anak pun tak tahu. Tetapi yang jelas ketika Yesus berbicara ini, itu di dalam konteks kemanusiaannya. Dan ini kalau kita gali lebih dalam, ini memiliki makna anak pun tak tahu dalam arti bahwa Bapa lah yang akan menentukan kedatangan Yesus kedua kali. Tentu kalau keilahiannya dia maha tahu. Tetapi di sini membuktikan bahwa ketika dia datang ke dunia, dia masuk kepada keterbatasan-keterbatasan. Dia yang maha kuasa, dia yang maha tidak terbatas, rela membatasi dirinya.
rela masuk ke dalam rahim seorang ibu, menjadi bayi mungil yang perlu makan, perlu minum, perlu dirawat oleh ibunya, perlu digantikan popoknya, dan perlu makan sehari-hari agar supaya badannya bertumbuh besar, ya paling tinggi mungkin orang-orang di sana sampai 2 meter misalnya, hanya segitu, padahal dia Allah yang tidak terbatas. Dia rela membatasi diri, termasuk di dalam hal pengetahuannya. Pengetahuannya juga dibatasi, termasuk kehadirannya. Sebagai Sang Firman, Sang Ilahi, dia maha hadir. Tetapi ketika dia masuk ke dalam diri manusianya, dia membatasi diri. Ketika Yesus ada di Galilea, dia tidak mungkin ada di Yudea dalam waktu bersamaan. Tidak mungkin. Disinilah kita lihat bahwa Yesus rela masuk ke dalam ruang dan waktu. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti kita manusia. Karena memang dia datang untuk menemui kita di dalam ruang dan waktu. Dan bahkan pada puncaknya, dia rela mewakili kita. Karena itu dia harus menjadi manusia sejati. Sebab kalau dia bukan manusia sejati, dia tidak dapat mewakili kita di hadapan Allah. Jadi anak pun tak tahu ini, pada satu pihak memang menunjukkan bahwa di dalam kondisi dia sebagai manusia sejati, ada hal-hal keterbatasan dalam dirinya, termasuk pengetahuan tentang eskatologi. Tetapi dalam kalimat-kalimat ini mengherankan. Yesus tidak menempatkan dia hanya sebagai manusia biasa. Sebab kalau hanya sebagai manusia biasa, Yesus cukup dengan kalimat tak ada seorang pun yang tahu, termasuk tentu dirinya. Bahkan kemudian, Yesus tidak hanya menempatkan dirinya hanya seperti malaikat-malaikat biasa. Karena Yesus mengatakan, malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Tapi kemudian dia lanjut dengan kalimat, anak pun tidak. Nah, di sini ada unsur misteri memang. Bahwa di atas malaikat pasti adalah Allah. Dan kita mengenal ini memang pribadi kedua. Tetapi kok ada keterbatasan. Nah, disinilah misteri Allah yang maha tidak terbatas sekarang masuk ke dalam keterbatasan dengan kerelaannya sendiri. Dia rela membatasi diri agar dia solider dengan kita. Inilah bentuk solidaritas Allah pada kita. Dia yang maha tak terbatas, sekarang menjadi manusia yang terbatas, berada dalam ruang dan waktu. Yesus juga seringkali dikatakan, kalau dia Tuhan, dia berdoa. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Dia berdoa kepada siapa? Dan ini saya kira bantahan-bantahan dengan logika yang sederhana. Sayang para pengkritik ini seringkali tidak mau tahu bagaimana iman Kristen itu. Iman Kristen tidak mempercayai bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia. Bahkan tuduhan, kok dia manusia dijadikan Tuhan, itu pun salah kaprah gitu ya. Itu adalah kesesatan berpikir dari para pengkritik. Seakan-akan orang Kristen menjadikan Yesus sang manusia menjadi Tuhan. Terbalik, soal mereka mau percaya atau tidak, seharusnya mereka berkewajiban untuk mengetahui iman Kristen itu sebenarnya seperti apa. Apa yang diajarkan dalam iman Kristen? Apa yang diajarkan dalam kitab suci mereka? Seharusnya seperti itu. Ya, ketika ada dialog, debat, seharusnya mereka berkewajiban untuk tahu dulu posisi iman Kristen. Bahwa Yesus di dalam iman Kristen bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Dan dia Tuhan yang sejati, dia manusia yang sejati. Oleh karena itu, dia membuktikan dalam kehidupannya, betul-betul dia manusia sejati seperti makan, minum, dan di sini dia berdoa. Nah, bahkan kemudian, kok Tuhan bisa mati gitu ya? Padahal yang mati ini tentu Tuhan dalam tubuh manusianya. Jadi kalau ditanya, kita dapat jawab secara lengkap. Siapa yang mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan Yesus di dalam tubuh. Tidak mau cari tahu dengan iman Kristen.
maka mereka mungkin akan heran. Atau ada orang-orang yang memang polos di sana. Bagaimana kok Tuhan bisa mati? Di mana logikanya orang-orang Kristen ini? Ya, nalar orang Kristen kok seperti itu. Tuhan kok bisa mati? Padahal ketika kita mengatakan Tuhan Yesus mati di salib, itu dalam arti Tuhan Yesus mati di salib dalam keadaannya sebagai manusia, gitu. Karena kalau Tuhan tidak mungkin dipaku, kalau Tuhan tidak mungkin mati, gitu ya, kalau Sang Ilahi. Tetapi yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yesus kemudian menyerahkan nyawanya dengan sukarela kepada Bapa di sorga. Jadi ketika orang juga mulai mengatakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Di bagian lain, Yesus mengatakan, aku berhak memberikan nyawaku dan berhak mengambil kembali. Gitu ya, ada di bagian lain. Jadi di sini, Yesus bukan seperti manusia lain ketika tiba saatnya, nyawanya ditarik, ya, diambil oleh malaikat maut misalnya. Kalau di sini kita lihat Yesus menyerahkan nyawanya karena memang dia datang untuk mati di kayu salib menjadi tebusan bagi kita. Nah, Efesus 2:15 dengan jelas menegaskan apa yang tadi saya katakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, gitu ya. Jadi dia mati sebagai manusia. Bukan Tuhan yang mati, bukan sang firman yang mati, bukan sang ilahi. Meskipun kealahan dan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan Yesus, tetapi dalam tubuhnya sebagai manusia, gitu. Jadi keilahiannya merasakan tentu, karena yang merasakan penderitaan itu adalah tubuhnya, gitu ya. Gitu. Jadi Tuhan Yesus merasakan itu. Bagaimana deritanya di kayu salib. Karena tubuh yang tergantung di kayu salib adalah tubuhnya Tuhan. Tubuhnya Tuhan Yesus. Karena memang kemanusiaan dan keilahiannya tidak bercampur, namun tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Tidak dapat dipisahkan. Jadi tetap yang tergantung di kayu salib adalah tubuh Tuhan. Gitu ya, tubuh Tuhan. Atau yang tergantung di kayu salib adalah Tuhan Yesus di dalam tubuh manusianya, gitu ya. Dalam 1 Petrus 3:18 juga di sini ditegaskan sama dengan dalam Efesus 2:15 tadi. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Walaupun tadi saya ingatkan bahwa keilahian dan kemanusiaannya tentu tidak terpisah. Jadi yang mati di salib itu adalah Tuhan Yesus, tetapi tentu yang tergantung dan merasakan penderitaannya adalah tubuhnya, gitu ya. Nah, karena dua sifat ini tak dapat dipisahkan, jadi Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Tuhan Yesus merasakan sepenuhnya penderitaan salib itu dan murka Allah ditimpakan kepada dia. Tetapi tentu yang terpaku dan merasakan penderitaan secara jasmani itu adalah tubuh manusianya. Saya kira kita dapat menangkap itu dan kiranya dapat juga menjelaskan secara utuh kepada orang-orang yang meminta penjelasan dari kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3, ini yang tadi saya katakan, penting sekali mengajarkan tentang Yesus yang datang sebagai manusia. Datang ke dunia sebagai manusia. Bukan manusia siluman. Bukan manusia semu. Nah, ini kemudian dikenal dengan ajaran doketisme. Karena di abad-abad berikutnya bukan hanya Gnostik yang punya pandangan ini. Tetapi juga ada pandangan lain dan disebut dengan ajaran doketisme. Dari kata dokein. Dokein itu artinya nampaknya. Jadi Yesus cuma nampaknya sebagai manusia. Nampaknya seperti manusia tapi sebenarnya bukan. Nah, ini ajaran antikristus, gitu ya.
Ini ajaran antikristus. Nah, yang benar adalah Yesus telah datang menjadi manusia, dan roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia adalah roh yang berasal dari Allah, tetapi roh yang menyangkal kemanusiaan Yesus itu adalah roh antikristus, roh yang tidak berasal dari Allah, roh antikristus. Jadi penting sekali ajaran kemanusiaan Yesus, sepenting ajaran tentang keilahiannya, gitu ya. Pentingnya ajaran tentang Yesus sama pentingnya dengan ajaran tentang kealahannya. Memang kalau hari ini mungkin yang kita sebut antikristus itu adalah orang-orang yang menyangkal kealahannya, gitu ya. Mungkin sekarang ini bidat-bidat yang muncul sekarang ini menerima kemanusiaannya, tapi menolak kealahannya. Tapi di abad pertama yang sedang dihadapi oleh Yohanes, itu kebalikannya. Kalangan Gnostik dan Doketisme mengakui keilahiannya, bahwa Yesus itu adalah ilahi, tapi mereka menyangkal kemanusiaannya, dan itu adalah antikristus. Sama dengan pada hari ini, orang-orang mengakui kemanusiaannya, tapi menyangkal kealahannya. Mereka pun adalah ajaran antikristus. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara, sekarang mari kita melihat teks-teks yang menunjukkan sifat keilahian Yesus. Tadi kita sudah melihat sifat kemanusiaannya, sekarang kita akan melihat sifat keilahian Yesus. Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan segala kekuasaan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, saudara, kita lihat Tuhan Yesus mengenakan gelar Anak Manusia kepada dirinya. Dulu banyak penafsir menganggap ungkapan atau gelar yang dikenakan Yesus pada dirinya sebagai anak manusia mau menunjukkan bahwa dia manusia sejati. Padahal bukan. Padahal ternyata bukan. Dan hari ini mungkin tidak ada lagi penafsir yang mengartikan seperti itu. Karena apa? Karena kita lihat ungkapan anak manusia ini tentu tidak sama dengan manusia lain. Manusia lain tidak akan dapat mengalami seperti ini, di mana anak manusia itu akan datang di atas awan-awan di langit. Anak manusia ini akan berkendara awan-awan. Nah, bahkan anak manusia ini akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Jadi anak manusia ini adalah satu gelar yang hanya terdapat satu-satunya di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan dalam Daniel 7, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Nah, kalau bahasa Ibraninya atik yomana. Atik itu adalah tidak akan berakhir. Yom itu hari. Kalau jamaknya yomana, jadi atik yomana, hari-hari yang tidak akan berakhir. Jadi datanglah ia kepada yang kepada pribadi yang hari-harinya tidak akan berakhir gitu. Cuma LAI menerjemahkan lanjut usia, kepada pribadi yang lanjut usianya. Jadi kalau istilah lanjut usianya tergambarkan seperti Allah di sini, Allah Bapa di sini seperti seorang kakek-kakek gitu ya. Tapi sebenarnya ini ia datang kepada yang kekal gitu ya, kepada pribadi yang kekal. Dan ini menunjuk kepada Bapa. Tapi ada satu sosok di sorga, ya, yaitu seperti anak manusia. Ada satu sosok di sana yang dilihat dalam penglihatan Daniel ini. Dan
Lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia ini, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan ini adalah kerajaan Allah yang kekal, yang kokoh, yang tidak mungkin akan lenyap. Dan ini adalah kerajaan Yesus. Jadi sosok di sini yang diberi gelar anak manusia itu adalah sosok ilahi. Ya. Di dalam ayat ini memang kita melihat ada dua sosok yang ditampilkan, yaitu anak manusia dan kemudian sosok pribadi yang lanjut usianya atau yang pribadi yang kekal, yang hari-harinya tak akan berakhir. Pada bagian-bagian Alkitab lain dimunculkan antara Allah Bapa dengan Roh Kudus. Ada juga di bagian lain ketiga pribadi ini muncul gitu ya. Jadi kalau pada bagian ini, karena di sini mau membicarakan tentang Yesus yang akan datang berkendara awan-awan, maka di sini kita lihat dua sosok yang dimunculkan, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius, Yesus berbicara tentang dirinya. Gitu ya. Kalau kita baca keseluruhan Matius 24, kita akan menemukan Yesus bicara tentang dirinya, di mana dia berbicara tentang masa eskatologi nanti, pada akhir zaman nanti, bahwa anak manusia akan datang, dan bangsa akan meratap ketika melihat dia. Kenapa bangsa-bangsa meratap? Karena mereka menyesal telah menolak dia, telah menghujat dia, telah melawan dia. Dan mereka baru sadar ternyata sosok yang mereka lawan, sosok yang mereka hujat selama ini, sosok yang selama ini mereka sering dustakan adalah Sang Ilahi yang berkendara awan-awan dalam kemuliaannya. Saudara, kalau kita baca PL, kita akan melihat bahwa Yahweh, Yehova, banyak kali digambarkan ketika dia datang ke dunia ini, dia berkendara awan-awan. Itu kita akan menemukan beberapa ayat gitu ya. Dan memang ini adalah satu ungkapan yang dipakai di dalam PL. Kenapa? Karena juga agama-agama kuno ya pada waktu itu, misalnya agama Baal dan agama yang lain seperti Asitora, seringkali menggambarkan dewa mereka datang berkendara awan gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu ungkapan gitu ya, ungkapan untuk menunjukkan tentang kemahabesaran dari sesembahan ya agama-agama itu. Nah, ketika Perjanjian Lama ditulis, kita lihat bagaimana pengawasan Allah terhadap dunia ini. Allah datang hadir dalam dunia ini, seringkali digambarkan juga Yahweh itu berkendara awan-awan gitu ya. Ya, datang ke dalam dunia ini. Dan ini juga dikenakan kepada Yesus ketika akhir zaman nanti. Sang anak manusia yang kekal itu, yang kerajaannya kekal kokoh, akan datang berkendara awan-awan. Dan bangsa-bangsa akan meratap. Mereka akan menyesal terhadap penolakan mereka. Karena anak manusia ini datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau kedatangan pertama dia datang dalam kehinaan, hanya dibungkus kain lampin, berada di dalam palungan. Tetapi kedatangan kedua kali, dia akan datang dengan segala kegemilangannya, dengan segala kemuliaannya. Dia akan datang berkendara awan-awan. Dan semua bangsa akan mengabdi kepadanya, dikatakan dalam Daniel. Bahkan juga ada banyak orang meratap, menangis. Banyak yang meratap karena ketakutan. Banyak meratap karena menyesal telah menolak dia. Dan kita sebagai umat tebusannya tentu akan bersama-sama dengan dia. Dan kita akan penuh dengan sukacita sorgawi. Sukacita yang kekal. Oleh karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Sang Anak Manusia ini. Jadi Yesus ketika menggunakan istilah anak manusia pada dirinya, sedang menunjukkan keilahiannya. Yesus sedang menunjukkan kealahannya di sini. Kemudian kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 58 tadi saya sudah singgung, ketika Yesus berpolemik dengan orang-orang Yahudi
tibalah pada ayat 58 dan Yesus mengatakan ketika mereka orang Yahudi membanggakan kami punya bapa yang luar biasa yaitu Abraham gitu ya. Dan Yesus akhirnya pada ayat 58 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum bapakmu itu Abraham jadi, aku ada. LAI setelah tahun 90-an ke atas, mereka coba menyesuaikan mungkin dengan jemaat awam, maka mereka menggunakan past tense ini. Aku telah ada. Mungkin ini bahasa yang normal dipahami oleh kaum awam. Tapi sebenarnya kalau lihat tense-nya dalam bahasa Yunani, itu dalam tense present. Aku ada gitu ya. Ego eimi. Aku ada. Aku adalah gitu ya. Dan ego eimi ini ketika di Bukit Sinai Allah datang menampakkan diri kepada Musa dalam belukar api, belukar yang menyala. Dan ketika Musa bertanya kepada Allah, pada Elohim, pada Yahweh, siapakah namamu? Supaya aku akan beritahu kepada bangsa Israel bahwa engkau yang mengutus aku. Maka nama pertama yang diperkenalkan oleh Allah adalah Ehye Aser Ehye dalam bahasa Ibrani. Ehye Aser Ehye. Yang ketika 200 tahun sebelum Kristus, PL bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, Ehye Aser Ehye itu diterjemahkan ego eimi. Aku adalah, atau aku yang aku ada, gitu ya. Nah ini tentu punya makna yang syarat teologis gitu ya. Cuma tidak ada waktu saat ini untuk menjelaskannya. Tetapi ini sedang menegaskan kemutlakan dari Allah. Aku adalah aku, gitu ya. Ini sedang menegaskan tentang kemutlakannya. Tapi yang saya mau katakan di sini poinnya adalah kalimat yang diucapkan Yehova di Bukit Sinai ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, itu juga kalimat yang dipakai oleh Yesus di ayat ini. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, karena itu orang-orang Yahudi langsung marah dan mau melempari dia dengan batu, karena menganggap ini adalah penghujatan kepada Allah. Karena dia menyamakan diri dengan Allah. Karena ini mereka langsung tahu bahwa kalimat inilah yang diucapkan oleh Yehova di Gunung Sinai itu. Dan kalau kita periksa di Perjanjian Baru, kalimat ego eimi, kata ego eimi yang digunakan secara langsung oleh Yesus ada sekitar 7 gitu ya. Misalnya, aku adalah terang, aku adalah pintu. Itu menggunakan ego eimi gitu ya. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Itu ego eimi, aku adalah gitu ya. Kalau zaman dulu ada lagu di zaman dulu mungkin sampai sekarang kita masih tahu ada lagu itu. Jangan kamu takut, aku adalah. Ya, menggambarkan ketika murid-murid sedang ketakutan di Danau Galilea ketika angin menerpa begitu dahsyat. Mereka walaupun nelayan biasa di laut, nelayan-nelayan, tapi luar biasanya badai itu. Rasanya perahu mau tenggelam. Dan kemudian Yesus meneduhkan air laut ini. Nah, pencipta lagu itu coba mengangkat ungkapan ini. Aku adalah, jangan kamu takut. Aku adalah. Dan memang kalau kita pelajari Perjanjian Lama, salah satu karakteristik dari Mesias yang akan datang, dia akan meneduhkan air laut, gitu ya. Dia akan meneduhkan air laut yang bergelombang, yang air laut yang sedang mengamuk. Dan yang datang itu adalah Mesias, di mana dalam konsep PL, Mesias itu adalah Allah. Mungkin pada kesempatan lain kita juga boleh mempelajari tentang konsep dalam PL. Mesias itu dipahami oleh orang-orang Yahudi, dia adalah Allah. Karena nubuatan tentang Mesias yang akan lahir
Itu ada beberapa ayat yang langsung menyebutkan dia adalah Allah gitu ya. Oke, dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 kita lihat di sini apa yang dilakukan Yesus itu juga dilakukan Bapa. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di sini kita lihat dalam hal keselamatan ada double garansi. Keselamatan bagi kita orang-orang percaya, orang beriman, anak-anak Tuhan, itu double garansi. Sehingga keselamatan itu kekal. Tidak mungkin keselamatan itu dapat hilang karena tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Dan kemudian Yesus mengatakan di ayat 29, tidak ada seorang pun juga dapat merebut dari tangan Bapa. Jadi Yesus menggaransi kemudian Bapa. Ya, disinilah jaminannya itu betul-betul kekal ya bagi orang yang sudah ditebus. Baru di ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Memang kalau lihat konteks, aku dan Bapa adalah satu, tentu bukan bicara tentang satu hakikat, tetapi satu di dalam karya penyelamatan. Nah, kalau Yesus penentu keselamatan, Yesus yang berkarya untuk keselamatan, Yesus yang menjamin juga keselamatan, siapakah dia? Apakah dia hanya sekedar manusia biasa? Apakah dia hanya sekedar nabi besar? Apakah dia sekedar malaikat? Apakah dia sekedar penghulu malaikat? Hanya Allah yang dapat menjadi juru selamat. Dalam kitab Yesaya, Allah selalu menegaskan tentang hal ini. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Jadi ketika Yesus menjadi juru selamat kita di perjanjian baru, ketika Yesus memberikan jaminan keselamatan, nah saya kira ini merupakan satu pernyataan secara tidak langsung bahwa dia adalah Allah. Ketika orang di luar bilang, coba tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah dan sembahlah aku. Itu terlalu naif ya. Kalau sampai Yesus keliling-keliling di Palestina sana hanya mau bilang aku Allah, aku adalah Allah. Coba kalau Prabowo yang baru terpilih jadi presiden, maka dia keliling Indonesia ini hanya untuk katakan aku presiden, aku presiden. Waduh, kita jadi sedih sekali itu ya. Kalau sampai Prabowo jalan-jalan di jalanan Jakarta ini dan bilang akulah presiden, akulah presiden. Di jalanan Jakarta bisa ada orang seperti itu atau di kota-kota lain. Tapi kita senyum-senyum kalau ada orang seperti itu. Aku presiden, aku presiden. Kita hanya senyum-senyum itu. Kita tahu orang itu siapa dia kan. Kalau sampai mengklaim-klaim aku presiden, aku presiden. Tentu itu orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Tentu presiden yang asli tidak akan melakukan hal seperti begitu. Tetapi yang heran, orang-orang ini mengatakan, coba tunjukkan di mana Yesus berkata, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Hanya iblis di dalam Alkitab yang minta untuk disembah, ya kan? Yesus ketika dicobai, iblis minta, semua ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Hanya iblis yang minta untuk disembah. Yesus tidak perlu minta disembah, tetapi Yesus menunjukkan bukti keilahiannya. Bukti melalui kehidupannya yang kudus. Bukti melalui khotbah-khotbahnya yang mencengangkan orang-orang pada waktu itu. Bukti melalui hal-hal yang dia lakukan. Termasuk membangkitkan orang yang sudah mati. Bahkan kemudian dia sendiri bangkit dari kematian. Yesus tidak perlu keliling dan selalu mengucapkan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Nah, itu adalah Allah tipuan, Allah kecil kalau seperti itu. Kalau orang jalan di jalanan Jakarta dan bilang akulah presiden, ya itu orang gila tentu. Itu orang gila. Ya, Presiden Prabowo tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, saudara yang kasih, dalam Yohanes 13 ini ayat langsung Yesus, dan ini memang ketika Yesus mau menegaskan tentang ketaatan kepada Dia, karena kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Yesus mengiyakan di situ. Jadi murid-murid mengatakan dia guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bukan
Tuhan Yesus keliling ke sana hanya untuk mengklaim dirinya Tuhan. Tapi Yesus mau menegaskan, kalau kalian akui sebagai guru dan Tuhan, dan aku di ayat 14 membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Memang membasuh kaki ini kebutuhan di abad pertama. Tidak perlu kita ikut-ikutan sekarang ya. Ada gereja di Jakarta ini pendeta membasuh kaki jemaat yang datang. Padahal jemaat yang datang ke gereja kakinya sudah dikasih hand body lebih dulu kan. Sudah pakai sepatu yang bagus dengan hand body mau dicuci lagi. Sebenarnya penerapan dari sini adalah hamba-hamba Tuhan harus melayani dengan rendah hati. Mungkin mencuci kaki itu yang dilakukan sekarang walaupun dia pendeta tapi dia angkat kursi untuk atur. Dia juga bisa menyapu di gereja karena jemaat mau datang gitu. Bukan harus upacara cuci kaki lagi, tetapi memang kebutuhan di abad pertama orang-orang yang datang ke rumah tuan-tuan itu biasanya kalau musim panas kaki mereka penuh debu. Atau musim hujan kaki mereka becek, belum ada aspal zaman itu. Maka orang kaya, tuan-tuan itu biasanya punya budak yang duduk di depan rumah untuk mencuci kaki dulu tamu-tamu yang akan masuk ke rumah tuannya. Dan itu dilakukan oleh Yesus sebelum mereka masuk ke dalam ruang atas untuk adakan perjamuan. Mereka tentu kaki mereka sudah mengadakan perjalanan bermil-mil, tentu berdebu atau becek. Mesti ada yang mencuci kaki tentu. Dan Yesus langsung mengambil peran itu. Dan di kesempatan ini aja Yesus mengakui ya itu hanya untuk menegaskan tentang pelayanan. Kamu mengakui aku adalah Tuhan dan gurumu. Dan kalau Tuhan dan gurumu lakukan begini, lakukan juga kalian. Hanya dalam hal itu, bukan untuk minta-minta pengakuan gitu ya. Konteksnya di sini. Jadi kalau orang bilang, coba tunjukkan satu ayat saja mana Yesus mengatakan aku Tuhan. Ini langsung Yesus bilang akulah guru dan Tuhan. Dan dia menerima pengakuan murid-murid dia adalah guru dan Tuhan. Gitu ya. Dan orang mungkin bilang, wah Tuhan di sini kan bisa diterjemahkan Tuhan, kata kurios di sini. Memang benar, tapi kalau lihat konteksnya, yaitu misalnya di ayat 19, di situ Yesus mengatakan, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia, akulah Mesias, yang dalam konsep adalah Allah. Misalnya kalau kita lihat Mesias yang akan datang, itu dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Yahweh. Itu kalau LAI dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan Tuhan huruf besar semua. Itu artinya diterjemahkan dari YHWH. Persiapkanlah jalan untuk Yahweh. Luruskanlah jalan baginya. Dan ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, dicatat dalam Matius 3 ayat 3. Dan apa dikatakan sana? Yohanes mengatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi ketika Yohanes mengatakan tentang Tuhan yang akan datang, dan yang dia maksudkan adalah Yesus, ayat yang ada dalam Yesaya 40 ayat 3 itu mengatakan bahwa yang akan datang itu Yahweh. Jadi ungkapan akulah dia, akulah Yahweh akan datang. Maleaki pasal 3 juga, di sana Yahweh yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di sini kita lihat Yesus menegaskan akulah dia. Maka pasti kurios di dalam ayat ini itu tepat kalau diterjemahkan Tuhan. Apalagi kalau lihat seluruh Injil Yohanes. Baru pasal 1 ayat 1 aja sudah mulai, pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak salah kalau kata kurios di sini memang diterjemahkan Tuhan. Memang hanya bahasa Indonesia yang membedakan Tuhan itu bagi manusia, Tuhan itu bagi Allah. Kalau bahasa Inggris kan tetap sama aja Lord. Kalau bahasa Yunani juga sama, kurios gitu ya. Boleh Tuhan, boleh Tuhan gitu ya.
Tetapi memang dia Tuan besar, kalaupun diterjemahkan Tuan, dia Tuan besar. Daud saja mengatakan tentang Yesus adalah Tuan gitu ya. Tuhan telah berkata kepada Tuhan kepadaku Tuhan, kalau itu diterjemahkan Tuhan. Tapi kalau tuannya Daud yang adalah Raja Israel, siapa lagi? Kalau Raja Israel itu raja penguasa dunia ini dan menyebut satu sosok adalah tuannya, yaitu Mesias, sudah pasti dia adalah Tuhan gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya Allah gitu ya. Oke, dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 seringkali dikutip juga. Khususnya ayat 3. Tapi saya mau baca supaya melihat konteks ayat 3 supaya tidak ada comotologi gitu ya. Banyak kaum kedar itu suka mencomot-comot ayat Alkitab, cuma comot-comot gitu ya. Dan melupakan konteksnya. Karena itu ketika mereka suka comot ayat 3, dan saya mengajak mereka baca ayat 1 sampai 5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Banyak kali kaum kedar itu suka mengutip ayat 3 ini, ya, bahwa Yesus itu hanya utusan. Betul, Yesus utusan. Tapi diutus dari mana? Dia diutus dari sorga. Bahkan sebelum dunia ada, Yesus sudah ada di ayat 5. Bahkan Yesus itu memiliki kemuliaan, ya, sama dengan Bapa. Kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Tapi mereka tidak mau baca sampai ke ayat 5. Atau misalnya di ayat 1. Bapa dan anak. Dan kalau bicara Bapa dan anak, sudah tentu ini bicara hakikat yang sama. Gitu ya. Mungkin minggu lalu saya sudah sampaikan. Kalau anak kuda pasti kuda gitu ya. Anak kerbau pasti kerbau. Anak malaikat, kalau malaikat ada anak pasti malaikat. Nah, kalau anak Allah pasti Allah gitu ya. Karena ini bukan bicara jabatan. Kalau anak presiden pasti bukan presiden. Tetapi kalau anak Allah, Allah itu hakikat. Maka pasti anaknya itu adalah Allah. Sama dengan kita. Kita ini anak manusia tapi sekaligus juga manusia. Jadi itu saya kira. Seringkali metafor yang mereka gunakan itu salah ya. Jadi Allah itu seperti jabatan. Seringkali mereka mendebat seperti ini. Anak presiden, apakah presiden? Nah, sudah jelas anak presiden bukan presiden. Karena Jokowi jadi presiden itu cuma 5 tahun. Periode kedua 5 tahun. Sudah itu turun gitu kan. Jadi tidak selamanya. Tapi anak Jokowi adalah manusia? Ya, seperti Jokowi adalah manusia gitu ya. Karena manusia itu adalah hakikat. Nah, kalau di ayat 1, di sini kita lihat Yesus memanggil Allah itu Bapanya dan dia adalah anak. Permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sudah tentu ini berbicara ketika Yesus direndahkan untuk sementara waktu. Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia itu dia lebih rendah dari malaikat-malaikat dikatakan dalam kitab Ibrani. Karena itu kita lihat. Kalau kita baca tadi ya Filipi 2. Di mana walaupun setara dengan Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia menjadi manusia gitu dan rela mati di kayu salib. Baru di ayat 9 dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Dan semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yahweh, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah memang akan meninggikan Yesus yang sempat direndahkan ketika dia menjelma menjadi manusia. Dan itu permohonan Yesus di ayat 1, di ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Allah akan meninggikan dia, mengembalikan dia kepada kedudukannya yang semula. Karena itu seruan di dalam perjanjian baru adalah meninggikan Yesus. Di dalam Yohanes 16, Roh Kudus datang pun untuk meninggikan Yesus. Bukan meninggikan Roh Kudus kita, tetapi meninggikan Yesus. Bahkan Roh Kudus datang untuk meninggikan Yesus. Dalam Yohanes 16. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak pernah direndahkan. Mengapa kita harus memuliakan Yesus? Dan Roh Kudus juga datang untuk memuliakan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 16. Karena Roh Kudus tidak pernah dihinakan. Roh Kudus tidak pernah direndahkan. Yang dihinakan dan yang direndahkan adalah Yesus. Karena itu tiba saatnya Bapa dan Roh Kudus, mereka meninggikan Yesus. Mereka memuliakan Yesus. Dalam arti mengembalikan kepada posisi kekal sebelum dunia dijadikan. Ayat-ayat ini menunjukkan Yesus adalah pribadi yang praeksistensi. Sebelum eksistensi dunia ini ada, dia sudah ada. Nah, kalau seperti ini, dia utusan. Ya, betul dia utusan. Tetapi dia bukan hanya seperti nabi biasa, rasul biasa. Dia adalah rasul Allah. Ya, kita mengakui dia adalah nabi Allah. Ya, tetapi dia adalah utusan dari sorga. Kalau perjanjian lama pakai malak Yahweh. Dia adalah utusan Yahweh. Dan di dalam Keluaran 3 kita sudah bahas minggu lalu. Utusan Yahweh ini mengklaim bahwa dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Disinilah kita lihat Yesus pun mengatakan dia adalah diutus oleh Bapa. Kiranya ini kita paham untuk dapat memberi jawab orang yang cuma comotologi gitu ya. Kalau kita ke perjanjian lama, Yesaya 9 ayat 5. Gelar yang dikenakan kepada Yesus ya, yaitu dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian dalam Roma 9 ayat 5, Mesias itu ya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini ayat gamblang yang mengatakan bahwa Mesias dalam keadaan datang sebagai manusia, ia adalah Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, di sana dikatakan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika Yohanes melihat Yesus, di sana dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Di dalam pasal 1 ini ayat 8, Allah Bapa yang mengatakan itu. Aku adalah Alfa dan Omega. Tetapi di ayat 17, di sini yang mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega adalah Yesus. Kalau Yesus hanyalah penghulu malaikat Mikael seperti yang dikatakan oleh gerakan saksi Yehova, malaikat tidak pernah menerima penyembahan dari manusia. Malaikat-malaikat yang pernah datang ke dunia seperti Gabriel, ketika ada orang menyembah dia, dia akan angkat mereka. Jangan menyembah aku pun sama dengan engkau. Tetapi di sini Yesus menerima penyembahan, baik dia masih ada di dunia sebelum kembali ke sorga, maupun ketika dia datang dalam kemuliaan menampakkan diri kepada Yohanes, dan Yohanes tersungkur melihat Yesus dalam kemuliaannya. Tetapi
Yesus di sini menerima penyembahan itu dan bahkan mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan di pasal terakhir, Wahyu 20, yang menjadi objek iman kita, dan yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan, yang akan menyongsong dan menemui kita, adalah Yesus. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Aku datang segera. Ini merupakan satu penghiburan. Pada waktu itu khususnya ketika orang Kristen dianiaya di abad pertama, bahkan sampai abad ketiga. Mereka dianiaya dengan luar biasa. Tetapi Yesus bilang, aku datang segera. Nah, saudara, mungkin sudah 2000 tahun dan kita bilang, kok Yesus belum datang? Nah, tentu kalau kita melihat pada bagian lain, Petrus menjelaskan, kalau kita menganggap itu lama, sebenarnya Yesus belum datang karena dia menunggu banyak orang bertobat. Dan kita juga agen-agen Tuhan untuk memberitakan pertobatan, memberitakan berita pertobatan, yaitu menerima Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tuhan Yesus akan datang dan dia mengakhiri pewahyuannya di dalam perjanjian baru di sini dengan doa berkat kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kesimpulan, Yesus adalah pribadi kedua di dalam Allah yang Esa. Yesus memiliki dua sifat. Sifat kemanusiaan dan sifat keilahian. Kedua sifat tersebut tidak dapat dipisahkan, tidak bercampur, namun dapat dibedakan. Terima kasih. Soli Deo Gloria. Demikian Pak Sam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak James atas pemaparannya pada malam hari ini yang sangat terperinci dan tereksposisi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Terima kasih. Iya, baik Pak Sam. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, sudah tampak di layar. Untuk besok hari Rabu, tanggal 6 November 2024, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang hukum keberhasilan dan hukum waspada yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Kamis 7 November 2024 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema untuk apa manusia hidup di dunia ini. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Joseph Kuntadi MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Dan ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube C Firman, tolong Bapak Ibu subscribe channel YouTube C Firman sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama untuk program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian program Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga juga semakin banyak orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan gitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman,
untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Semak Donai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang akan ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit. Mari Bapak Ibu dipersilakan yang mau berpartisipasi. Ya, sebelum ada yang, oh ya, silakan Pak Edi dari Surabaya. Ayo dibuka mute-nya Pak Edi, dipersilakan. Shalom. Saya mau bertanya, Shalom. bagaimana kita menjelaskan ke kaum Kedar itu Yesus itu adalah sungguh manusia, manusia sejati dan Allah sejati. Karena seperti yang tadi diajarkan tercantum semua di Alkitab, tapi mereka mengatakan Alkitab sudah direvisi, sudah diganti gitu. Nah, mereka membuat klaim sebetulnya Injil, Torah, Sabur itu sudah dirangkum di Al-Qur'an. Jadi dan itu Al-Qur'an itu yang paling benar gitu. Jadi kita sebaiknya menanggapinya bagaimana? Terima kasih. Gimana langsung Pak Sam? Silakan Pak James, langsung iya. Pak. Iya, jadi memang kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk memproklamasikan Injil. Kemudian kita juga dipanggil untuk menjadi apologet, di mana dalam posisi apologet kita itu antara lain memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan. Bahkan juga itu namanya apologet yang bersifat defensif, tapi ada juga yang ofensif, yaitu kita menyerang balik, tentu bukan dalam arti secara fisik, tetapi mempertanyakan juga mungkin pandangan mereka ya. Yang seperti kita lihat banyak apologet juga sekarang melakukan itu, walaupun ada yang agak kasar gitu ya, padahal dikatakan dalam 1 Petrus 3:15 lemah lembut. Jadi memang panggilan kita adalah pertama memproklamasikan Injil. Baru kedua, kalau mereka bertanya ya kita menjawab. Nah sebenarnya ketika mereka mulai menuduh dan sebagainya, apapun yang kita mau bilang, karena memang motivasinya itu hanya sekedar mau menyerang, mereka mungkin tidak akan dengar. Tetapi ya jawablah dengan lemah lembut, katakan saja bahwa iman Kristen, misalnya tadi saya katakan, iman Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus manusia yang dijadikan Tuhan. Tapi yang diajarkan di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia gitu kan. Soal mereka mau terima atau enggak masalah. Yang penting mereka harus memahami apa sebenarnya yang diajarkan dalam Alkitab. Kemudian tuduhan bahwa Alkitab sudah diubah, mungkin jawaban kita seperti ini antara lain. Kenapa kalau memang sudah diubah, bahwa kaum Kedar ini di dalam kitab suci mereka ada, atau di dalam rukun iman mereka itu ada satu ajaran bahwa percaya kepada kitab-kitabnya, yaitu Sabur, Taurat, Sabur, Injil, dan Quran gitu. Mengapa? Berarti kan sampai pada abad ke-7, berarti Alkitab belum dianggap mengalami perubahan. Berarti sudah 600 tahun Alkitab tersebar, ya, sang nabi mereka masih menganggap bahwa Alkitab itu tidak ada mengalami perubahan. Berarti sudah beredar kemana-mana. Kalau terjadi perubahan berarti sesudah itu. Sebab kalau sudah ada perubahan, maka tentu himbauannya percayalah kepada Injil yang asli. Gitu ya. Tetapi karena tidak dikatakan begitu, berarti sang nabi mereka menganggap bahwa
Injil yang ada yang sampai ke tanah Arab pun itu adalah asli gitu ya, masih asli. Nah, belakangan kemudian ada tuduhan bahwa sudah dirubah. Berarti kan setelah itu. Nah, masih masuk di akal ke orang Kristen seluruh dunia bersekongkol untuk merusak kitab sucinya sendiri, kan itu logika yang tidak dapat diterima. Masa ada orang dan itu di seluruh dunia bersekongkol merusak kitab sucinya sendiri gitu kan? Saya kira tidak ada orang gila pun mungkin tidak melakukan yang demikian. Jadi memang itu tuduhan tidak berdasar, apalagi ketika dikatakan, wah itu tidak asli lagi. Nah kalau kita bilang tidak asli, mana yang asli gitu kan? Coba tunjukkan dalam sejarah pernah ada Injil yang asli gitu kan? Yang berbeda dengan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen. Jadi sebenarnya itu tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan seharusnya mereka yang memiliki beban pembuktian itu mereka, tapi mereka tidak pernah lakukan, cuma menuduh tapi tidak membuktikan tuduhan-tuduhan itu bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Padahal nabi mereka sendiri tidak menganggap bahwa Taurat Injil itu sudah dipalsukan sampai pada masa dia. Berarti Alkitab sudah sekitar 600 tahun tersebar di seluruh dunia kan? Ya gitu kira-kira yang dapat kita jelaskan kepada mereka. Dan sambil berharap Roh Kudus yang bekerja. Karena banyak terjadi justru orang yang begitu keras menentang Injil. Mereka yang pada akhirnya datang kepada Tuhan. Ya, saya baru tadi malam juga ada nonton satu video ya. Yang begitu keras menentang. Akhirnya datang pada Tuhan. Ya seperti Paulus gitu ya. Justru yang begitu keras. Akhirnya mereka-mereka inilah yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk menjadi alat memberitakan Injil. Mungkin demikian jawaban saya. Bagaimana Pak Edi ya? Terima kasih kata beliau Ya, Pak terima kasih Pak James. Edi. Ya, sama-sama. Ya. Jadi kalau saya sih kalau sudah dipelajarin tadi pemaparannya Pak James itu sebetulnya sudah sangat detail dan sudah dijelaskan di situ bahwa Yesus itu sudah ikut menciptakan dari hari penciptaan. Yang di Lukas 2 ayat 11 tadi itu kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu sebetulnya yang dibilang Pak James itu hanya lahir sebagai kemanusiaannya. Jadi Bapak Ibu yang masih ada kurang pemahaman, bisa ditonton ulang lagi pelajaran pada malam hari ini di channel YouTube Cahaya Firman. Kalau untuk mendengarkan mungkin sekali kita masih kurang paham. Dan saya juga tetap belajar, mengulang, menonton apa yang sudah dipaparkan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah hampir jam 23, karena ada keterlambatan. Terima kasih juga Pak James. Kalau masih ada tambahan dari pemaparan pada malam hari ini, mohon ditambahkan sebagai closing statement dan juga ditutup dengan doa. Dipersilakan Pak James, terima kasih. Ya, jadi memang seringkali ajaran Alkitab itu disalahpahami atau memang walaupun mereka sudah tahu apa yang diajarkan oleh Alkitab, tapi karena mereka mengeraskan hati dan mau melawan, maka mereka melakukan perlawanan. Tetapi kita kan bukan berperang dengan darah dan daging. Oleh karena itu, andalan kita adalah doa dan kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Karena dalam kenyataan, dalam dunia penginjilan, seperti tadi saya katakan bahwa ada banyak orang pada akhirnya bertekuk lutut datang kepada Tuhan, bahkan kemudian mereka dipakai dengan luar biasa. Sekali lagi, panggilan kita adalah belajar dengan baik, dengan serius tentang Allah yang kita sembah, dan kemudian kita siap sedia untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan menyangkut iman Kristen. Demikian mungkin kata penutup saya, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, kami boleh dapat membahas, menggali pengajaran Tuhan sendiri tentang diri Tuhan, Allah Tritunggal, dan malam hari ini mengenai dua natur Kristus. Kami dengan kesadaran dan dengan kerendahan hati ya Tuhan, menyadari akan segala keterbatasan kami sebagai makhluk, dan bagaimana mungkin kami dapat memahami Engkau sebagai Sang Pencipta, Allah yang Maha Besar. Tapi kami bersyukur Tuhan rela untuk menyatakan diri Tuhan, meskipun dengan keterbatasan kami manusia, memberikan penjelasan dalam kitab suci-Mu, sehingga kami boleh dapat melihat apa yang dinyatakan Tuhan tentang diri Tuhan. Dan biarlah kami mendalaminya, mengimaninya, dan menjadi pengharapan yang menghiburkan bagi kami. Namun juga biarlah itu menjadi bahan bagi kami untuk kami melayani pekerjaan Tuhan, baik bagi jemaat yang kami layani, keluarga dan anak-anak kami, maupun juga kepada mereka yang masih ada di luar, yang meminta pertanggungjawaban dari kami, yang mau bertanya kepada kami boleh dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami mengakhiri untuk pendalaman Alkitab malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak James, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming dan juga di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir yang berpartisipasi. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.